Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat kalian semua yang lagi nonton. So, today ada tugas dari Pak Puji. Pak Puji suruh menjelaskan tentang impuls momentum. So, let's get this started. So, impuls. Impuls benda didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu. Gaya itu bekerja pada benda. Impuls termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Untuk menghitung besar impuls dalam satu arah dapat Anda gunakan persamaan berikut. Tapi persamaannya nggak gue cantumin. Sorry. Terus momentum. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Momentum merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Secara matematis, persamaan momentum dapat ditulis sebagai berikut. Contohnya nggak ada. So, let's just jump right ke contoh yang emang beneran contohnya. Berbagai contoh aplikasi impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut ini yang baru benar. Ketika sebuah truk dan sebuah sepeda menabrak pohon dengan kecepatan sama, truk akan memberikan efek yang lebih serius. Hal ini disebabkan perubahan momentum truk lebih besar dibanding dengan perubahan momentum sepeda. Maksudnya tuh kayak masanya si truk tuh lebih besar gitu loh. Jadi membuat efek yang lebih besar. Yang kedua, ketika peluru ditembakkan dan batu dilemparkan ke sebuah papan, peluru akan merusak papan lebih serius karena perubahan momentum peluru lebih besar. Dalam arti lain tuh kayak karena kecepatan peluru tuh lebih besar daripada batu kan. Kalau batu misalnya kita lempar gitu doang kan, itu kan kecepatan dari tangan gitu kan. Kalau peluru kan kecepatan dari pemantik yang ada firepower-nya gitu loh. Jadi dia lebih kenceng dan efeknya lebih serius juga. Johnson yang hendak memecahkan tumpukan kayu harus memberikan kecepatan yang tinggi pada tangannya agar impuls yang ditimbulkan besar. Kemudian ia harus menghantam kayu dengan waktu kontak yang sangat singkat agar gaya yang dirasakan kayu lebih besar. Ini kita masuk yang keempat. Seorang petinju yang tidak dapat menghindari pukulan lawannya berusaha mengurangi efek pukulan ini dengan memundurkan kepalanya mengikuti gerakan tangan lawan. Dengan demikian, ia memperpanjang waktu kontak antara tangan lawan dengan kepalanya sehingga gaya yang ia rasakan lebih kecil gitu. Ya, karena kalau misalnya kepalanya tetap begini pas mau ditinju ya terasa sakit gitu kan kalau dia mundur gitu kan. Karena tangan kan ada jaraknya gitu kan. Ya, kemungkinan untuk tidak lebih sakit daripada diam gitu doang. 5. Orang yang jatuh di atas batu akan merasakan efek yang lebih besar dibandingkan jatuh di atas pon. Ini sih udah jelas sih kalau ini. Hal ini karena spon memberikan waktu tumpukan yang lebih lama dibandingkan dengan batu. 6. Atau yang terakhir nih ya. Menendang batu terasa lebih sakit daripada menendang bola. Walaupun massa batu dan bola sama, ini terjadi karena selang waktu kontak antara kaki dengan bola lebih lama. Ya, batu udah jelas keras gitu ya. Kalau ditendang kan gak mungkin gak sakit. So, itu aja dari saya. Saya Muhammad Rizky Fadlur Rahman dan keep driving safely.